Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Islamic Accounting and Auditing, namun lebih spesifik kepada bagaimana apa sih perbedaan antara akuntansi dan auditing, kemudian antara audit pada umumnya dan audit syariah. Nah, sebelum kita ke auditingnya, kita coba mengingat kembali mengenai accounting atau akuntansi. Accounting itu seperti yang kita ketahui bersama, dia merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi untuk pengguna laporan keuangan atau pengguna informasi gitu ya. Nah, jadi proses akuntansi ini tuh sangat penting gitu dari organisasi apapun, private maupun public. Secara spesifik, accounting itu bisa dibagi ke dalam beberapa proses, yaitu identification, recording, and communication. Identification adalah kita mengidentifikasi transaksi berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan kondisi yang ada. Kita identifikasi transaksi tersebut, akan kita catat ke dalam akun apa, jumlahnya berapa, yang akan dimasukkan ke dalam proses recording. Nah, recording ini nanti outputnya ada jurnal, general ledger atau buku besar, ada trial balance atau neraca saldo. Setelah itu, informasi yang sudah dicatat kita komunikasikan kepada pengguna tadi ya, yang memang berkepentingan terhadap informasi atau laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan keuangan. Siapa yang melakukan accounting ini, proses akuntansi ini adalah manajemen atau akuntan yang memang dia ada di perusahaan. Dalam melakukan proses akuntansi, kita mengacu kepada standar akuntansi yang sudah ditetapkan oleh ikatan profesi kita, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk memilih standar mana yang harus digunakan, itu kita mengacu kepada jenis transaksinya apa dan organisasinya apa. Kita punya SAK umum, SAK private, SAK etap, EMKM, standar akuntansi pemerintahan, dan SAK syariah. Secara umum, SAK umum ini untuk semua organisasi itu bisa dicatat gitu ya, secara umum tuh ada semua di SAK umum. Namun dalam perkembangannya, IAI menerbitkan SAK private, di mana ini untuk entitas atau perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas publik, tanggung jawab kepada publik, tapi bisa dikatakan mungkin belum masuk ke dalam pasar modal gitu ya. Jadi sahamnya ini masih dimiliki oleh beberapa segelintir orang tertentu yang itu belum publik gitu. Jadi masih private. Nah, kemudian SAK etap ini adalah untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik, tapi dia merasa penting untuk menyusun laporan keuangan, biasa jadi untuk mengukur kinerjanya mereka sudah sampai di mana, maka bisa menggunakan SAK etap. Jadi lebih sederhana daripada SAK private maupun SAK umum. Kemudian ada juga SAK EMKM. SAK EMKM ini adalah entitas mikro, kecil, dan menengah. Sesuai namanya, diperuntukkan untuk entitas dengan skala mikro, kecil, maupun menengah. Kriterianya apa? Mengacu kepada peraturan yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, untuk kemudian yang berikutnya, untuk instansi pemerintahan, itu kita punya standar akuntansi pemerintahan. Tapi ini IAI perannya untuk membantu mendesain gitu ya, tapi tidak menerbitkan. Yang menerbitkan itu adalah Kementerian Keuangan yang mengesahkan bahwa menggunakan standar akuntansi pemerintahan itu apa saja gitu ya, aturan-aturan yang ada di standar akuntansi pemerintahan. Nah, kemudian ada SAK syariah. SAK syariah ini berisi mengatur bagaimana mencatat transaksi yang berbasis syariah. Berarti tidak hanya untuk entitas yang berlabel syariah, misalnya seperti bank syariah, tapi juga kepada perusahaan atau entitas lain yang melakukan transaksi berbasis syariah, maka dia akan menggunakan SAK syariah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke auditing. Auditing itu kalau bisa dikatakan dia proses sebaliknya dari akuntansi. Kalau akuntansi itu dari data transaksi, kemudian menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau auditing, dia akan menggunakan laporan keuangan itu untuk dinilai sejauh mana kewajarannya. Apakah dia sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Proses auditing itu mengkonfirmasi hal tersebut. Mengkonfirmasi kriteria, yaitu standar akuntansinya,
dengan fakta, yaitu yang dicatat di laporan keuangan, yang disampaikan di laporan keuangan. Nah, auditing ini bertujuan menyediakan informasi, menyediakan keyakinan yang memadai gitu, menyediakan penilaian kepada stakeholders atau kepada pengguna. Dan stakeholders ini bisa internal maupun eksternal. Tujuan auditing itu apa saja? Ada beberapa hal yang menjadi audit objektif atau tujuan dari auditing, yaitu yang pertama existence. Ini setiap transaksi yang ada harus diuji eksistensinya. Benar-benar ada atau enggak gitu. Misalnya dia merasa beli asetnya ada enggak gitu. Nah, itu dikonfirmasi dalam proses auditing. Kemudian completeness, sejauh mana kelengkapan, pencatatan, kelengkapan dokumen buktinya atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu diuji dalam audit. Kemudian occurrence ini adalah keterjadian. Benar nggak sih terjadi transaksi tersebut gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari audit. Kemudian right and obligation, yaitu hak dan kewajiban. Ini menilai apakah memang untuk aset gitu ya. Apakah untuk aset ini benar-benar sudah menjadi haknya auditi, menjadi haknya perusahaan tersebut atau belum gitu. Kemudian untuk obligation berarti dari sisi kewajiban-kewajiban atau utangnya memang sudah menjadi kewajibannya perusahaan atau belum. Nah, itu di right on obligation. Untuk valuation and allocation ini adalah terkait dengan penilaian dan alokasi dari angka-angka yang disajikan. Sudah tepat belum menilainya gitu ya, yang dilakukan oleh si akuntan. Kemudian ada presentation and disclosure. Ini terkait dengan penyajian dari informasi keuangan. Udah tepatkah bahwa informasi itu disajikan misalnya untuk laba ya? Itu apakah benar sudah dilaporkan di income statement, bukan di neraca gitu ya? Nah, itu presentation. Untuk disclosure-nya adalah kita bisa lihat dari catatan atas laporan keuangan. Auditing atau proses audit itu menguji udah tepat belum presentationnya atau sudah cukup belum pengungkapannya gitu ya. Nah, kemudian akurasi ini tindak lanjut dari valuation and allocation tadi, menguji keakuratan jumlah nominal yang dicatat di laporan keuangan. Nah, ini biasanya menguji dengan cara menghitung kembali atas hitungan yang sudah dilakukan oleh para akuntan. Kemudian cut off. Cut off ini berkaitan dengan periode. Apakah memang transaksi itu ada di periode tersebut atau jangan-jangan seharusnya diakuinya di periode berikutnya atau periode sebelumnya. Nah, ini kaitannya dengan cut off. Lalu understandability yaitu terkait dengan apakah bisa dipahami informasi-informasi yang sudah disajikan, yang sudah diungkapkan oleh akuntan dalam auditing, dia akan diuji bisa dipahami nggak untuk para pengguna gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari audit. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau memahami perbedaan antara audit dengan akuntansi ketika kita melihat standarnya. Standar untuk auditing itu menggunakan standar profesional akuntan publik, sementara di akuntansi tadi adalah menggunakan standar akuntansi keuangan. Dan ada kode etik profesi untuk akuntan publik. Sebenarnya di untuk akuntansi juga ada kode etik untuk profesi akuntan. Nah, tapi di IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagai organisasi resmi profesi akuntan publik atau auditor, dia juga menerbitkan kode etik khusus untuk akuntan publik. Nah, output dari proses auditing adalah laporan audit. Kok tadi kan laporan keuangan. Nah, kalau ini adalah laporan audit berisi opini yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor tersebut. Tahapan dalam melakukan audit sekarang dimulai dari offering atau penawaran audit. Jadi yang butuh audit itu sebenarnya bukan auditor, tapi perusahaan sebenarnya gitu. Perusahaan membutuhkan pihak lain, pihak yang memiliki independensi, pihak dari luar yang dipercaya bebas dari kepentingan apapun untuk memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang sudah mereka susun. Sehingga publik percaya atas kualitas laporan keuangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini si perusahaan itu akan minta penawaran dari auditor. Kemudian auditor melakukan penawaran budgetnya, penawaran waktunya. Kalau sudah disepakati, maka disusunlah perikatan audit atau engagement. Nah, dari perikatan itu setelah sudah ditandatangan kontrak, dilakukan penyusunan perencanaan audit.
berapa orang yang akan diterjunkan untuk mengaudit, timnya itu berapa orang, kapan waktunya, budget-budgetnya untuk teknis-teknisnya, kebutuhan selama audit itu berapa, itu adalah di tahap planning. Setelah itu, setelah planningnya sudah dibuat, kita mulai melakukan field work atau pekerjaan lapangan. Nah, ini biasanya kunjungan langsung ke perusahaan untuk membuktikan apa yang semua yang sudah disajikan oleh akuntan di laporan keuangan itu bisa dibuktikan dengan tujuan-tujuan audit tadi gitu ya. Makanya kita melakukan field work. Setelah field work dilakukan, kantor akuntan publik, timnya akan kembali ke kantor akuntan untuk melakukan proses penyusunan reporting, untuk melakukan proses penyusunan laporan auditing, laporan auditor independen. Nah, proses reporting ini akan banyak diskusi, sehingga sampai mereka yakin dan sepakat akan memberikan opini apa, gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang terpenting dari bahasan materi kali ini, yaitu apa sih perbedaan antara general audit atau audit keuangan pada umumnya gitu ya, dengan audit syariah. Dari 4 aspek yang saya resum di sini atau saya rangkum di sini, itu dari sisi auditor misalnya. Untuk general audit itu dilakukan oleh public accountant atau akuntan publik atau auditor yang kita udah ketahui pada umumnya. Ada di kantor akuntan publik gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk audit syariah, untuk sekarang ini dilakukan oleh Syariah Supervisory Board atau Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah ini sebenarnya tidak melakukan proses audit secara umum gitu, karena mereka adalah pengawas gitu ya, dan ada di dalam perusahaan gitu, di-hire oleh perusahaan. Nah, tapi audit syariah itu bisa dilengkapi dan dilakukan juga oleh auditor yang bersertifikat akuntan syariah. Ini sebenarnya tidak wajib harus bersertifikat SAS ya gitu, tapi ketika kita sudah punya, auditor itu sudah punya sertifikasi akuntansi syariah, orang atau publik akan percaya gitu bahwa auditor ini punya kompetensi yang cukup untuk melakukan audit syariah. Nah, kemudian untuk yang standarnya nih, kalau tadi general audit sudah kita bahas menggunakan SPAP, kalau audit syariah itu kita menggunakan SPAP juga terkait dengan teknik, prosedur audit, kita bisa mengacu kepada SPAP. Namun aturan-aturan yang memang harus kita acu lagi yaitu Quran dan hadis. Itu terkait dengan aturan-aturan, kita juga sebagai auditor, kalau auditor syariah itu berarti harus paham apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dalam bertransaksi berbasis syariah gitu. Sehingga pencatatannya nanti akan sesuai. Nah, objek sekarang. Objek atau siapa sih yang akan diaudit oleh dalam general audit gitu. Nah, ini adalah pada umumnya perusahaan-perusahaan apapun itu, mau public mau private, ketika mereka butuh penilaian dari pihak luar atau yang independen, mereka bisa meminta dilakukan audit ke laporan keuangan yang kita ketahui pada umumnya gitu ya, audit umum. Nah, kemudian kalau yang audit syariah ini penting dilakukan di Islamic Financial Institution atau lembaga keuangan syariah. Karena dia sudah berlabel syariah, maka dia harus diuji kepatuhan terhadap syariahnya, sehingga dilakukan audit syariah. Atau entitas lain yang melakukan transaksi syariah. Seperti yang tadi sudah saya bahas, SHK syariah itu diperuntukkan tidak hanya untuk lembaga keuangan syariah yang sudah berlabel syariah, tapi juga perusahaan-perusahaan pada umumnya, misalnya manufaktur, ketika dia melakukan transaksi berbasis syariah, misalnya sukuk, maka dia harus menggunakan SHK syariah. Untuk itu, auditnya pun juga mengacu ke SHK syariah, mengacu kepada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariah Islam, gitu. Makanya objeknya tidak hanya lembaga keuangan syariah, tapi juga perusahaan lain yang melakukan transaksi berbasis syariah. Kemudian dari sisi output, nah outputnya kalau untuk audit umum, seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan dalam bentuk laporan auditor independen. Sementara kalau audit syariah, dia opininya tentang syariah compliance. Jadi pada prinsipnya, audit syariah itu menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Nah, ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saja, tapi alangkah baiknya audit syariah juga bisa dilakukan oleh auditor independen yang lebih independen lagi, yaitu dari kantor akuntan publik. Tentunya dengan persyaratan auditor-auditor tersebut harus memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga ketika menilai transaksi untuk dinilai kewajarannya berdasarkan SAK syariah dengan mengacu kepada SAK gitu ya. Tapi juga auditor ini bisa menilai kepatuhan syariahnya juga gitu. Karena dalam audit umum pun ada namanya manajemen letter, di mana di situ ada penilaian terhadap kepatuhan-kepatuhan peraturan-peraturan yang terkait, misalnya kepatuhan terhadap perpajakan, kepatuhan terhadap SOP-nya perusahaan itu sendiri gitu. Apalagi kalau di pemerintahan itu ada kepatuhan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi tersebut gitu ya. Malah berarti kan kalau di audit syariah juga selain kita melihat dari aspek kesesuaian terhadap standar akuntansi, juga kita melihat aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa semakin mencerahkan apa sih audit syariah itu gitu ya, mencerahkan teman-teman semua mengenai apa itu audit syariah, seberapa penting audit syariah itu bisa dilakukan, siapa yang harus diaudit, dan yang lain sebagainya. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya berkah. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.